وجميع مشايخ بتا وإلى مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim. Para santri, perlu ditegaskan kembali bahwa background dan kula nikah adalah background salaf. Kula sama sekali tak tahu mana sekolah umum kecuali ibtidai, kecuali SD. Alhamdulillah lulus kelas 2 kula ambu. Jadi kelas 2 SD dan kula ambu. Sebab gimana ya? Kian pasang ini. Okay. Dan kula kiburu Ustaz Adabu dan kula nang formal ni namung amin tak sekolah madrasah ibtidai negeri nang itabata juga namung ngering ujian saos. Ngering ujian langsung lulus senegala. Tak sekolah dan kula ibtidaiyah salaf eka dento. Ibtidaiyah B lambak dento. Jadi background dan kula murni background salaf. Jadi dan kula cara berpandangannya karena salaf itu perbedaannya dari cara pandangannya pun. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan nikah hal-hal yang berpandangan salaf sekarang itu. Para santri saja karena dan kula mempunyai bagian untuk menjelaskan atau masalah kepesantrenan lagi yang Panapaka Desa Esasaki Kalaban Tabu Al-Muhafadzah ala Qadim Salih wal Akhdhu bil Jadil Aslah. Sebenarnya nikah adalah dua kaidah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dibuang salah satu, tidak bisa. Karena tidak akan ada aslah kalau tidak ada soleh. Sama dengan asoh, tidak akan ada asoh kalau tidak ada soheh. Jadi keduanya pasti berhubungan. Lah untuk bisa memahami Kak Dinto yang berkaitan dengan kepesantrenan, apa yang qadimis soleh dan apa yang aslah. Karena nikah biasanya kaidah nikah selalu ikabai dalil bi reng-oreng, walaupun sekadang dalil dan madlulnya itu tidak benar gitu loh. Jadi kena ikabai titik al-muhafadzatu ala qadimis soleh wal adu bil jadil aslah, ikabai kaidah terus nikah. Padahal ini sama sekali bertentangan dengan kaidah itu sendiri. Maka begitu untuk masalah kepesantrenan kita kaji dulu pesantren itu asal usulnya dari mana. Pertama dia qadimis soleh ini kan seperti apa gitu loh. Sebenarnya lagi sepengawaning dan pula ada banyak versi pesantren itu dari mana. Ada yang mengatakan versi pesantren itu dari dulunya itu ada Hindu Buddha yang mengumpulkan beberapa orang yang namanya cantrik ya. Cantrik nikah tugasnya untuk mengaji, menghafalkan dan memperdalam kitabnya Buddha itu atau Wida itu dan selalu mengikuti gurunya. Ini namanya cantrik. Yang akhirnya Jepon pas ekocak santri pas santri. Kula saestona pemangki macam menikah gula kurang serk ya teten gula. Karena gula tidak mempunyai pandangan bahwa pondok pesantren itu asal usulnya dari Buddha. Gula tidak punya pandangan seperti itu. Kalau mirip ya, tapi asal usul pesantren itu dan gula kurang serk kalau nikah kalak dari trik saya lambak masa Buddha nikah. Karena sampai saat makin masih ada itu di kalangan Buddha nikah masih ada seperti itu tuh cantrik itu masih ada. Nah, dan gue lebih tertarik pandangan-pandangan sejarah orang ahli sejarah bahwa pesantren itu pertamanya itu diambil dari Ahlus Sufah yang ada di Madinah. Jadi Ahlus Sufah yang ada di Madinah itu kebanyakan orang-orang Muhajirin. Beliau itu datang dari jauh. Saking terongah panapa saya kedebu bi Rasulullah, ban panapa saya kalaku bi Rasulullah, akhlak ketu panapa saya nikah dari jauh nak Adisa entar Madinah sampai ansar yang sekitar Masjid Madinah.
Aren saren nang sekitar Masjid Madinah untuk tenelete panapa saya kedebu Rasulullah, panapa saya kelakon Rasulullah sampai aren saren nang setting Masjid Madinah. Karena biasa Rasulullah mendebi debu molang gitu nang masjid. Ini identik dengan kalaban semangken misalnya santai itu betah di mankiman Rabu sampai aren saren setting guru eka dinto kangkui mirangakin panapa saya kedebu ben ngolatin panapa saya ikalako bi guru. Beni namung mirangkin saos. Karena dalam pesantren itu bukan mengajar. Pesantren itu bukan mengajar, tapi pesantren itu mendidik. Beda mengajar dengan mendidik itu beda. Kalau mengajar yang ngajarin le haram, le halal, are oleh, are tak oleh, keng bang tibi pakun ngalakonin dia ada kepada haram le kesana kale. Keng kun karo keng ngebeule re haram bang tibi ngalakonin dek haram. Tapi kalau mendidik dia mengatakan are tak oleh lakonin, kiai ini kasih ada bunikah yang lebih utama, yang lebih pertama, lebih awal untuk tidak mengerjakan hal yang dilarang itu. Niki nyaman mendidik. Jadi di pondok nika pendidik. Jadi uswah nika sebeda nang pondok. Lain manabi nang lain pondok itu saya langsung abadaki uswah, keteladanan itu sulit sekali. Karena biasanya kun karo sekolah, mari sekolah Palembang ampun la apesa sareng guru. Manabi nang pondok itu langsung aren-saren nang sekitar guru. Jadi saren ngolatin guru katina apa salat, katina apa nika ahlu suffah. Terus rata-rata ahlu suffah nika lambe nang Madinah nika sepaling pokok sepertama semua ahlu suffah nang Madinah nika hafal Quran. Jadi tugasnya santri itu menghafal ahlu suffah. Dan nika qadimis solehnya nang nika menghafal. Karena lambane ahlu suffah nika adalah penghafal Quran, semua penghafal Quran. Nika ahlu suffah. Pas nomor 2 ahlu suffah nika sebagai tentara cadangan. Jadi menabi kekurangan pasukan perang, nika saya kontut ahlu suffah nika. Ahlu suffah nika saya ikabai pasukan untuk perang. Banyak di antara anggota ahlu suffah nika saya wafat syahid di dalam peperangan. Santer segitu juga. Maka nang santer nika bodo bela diri, bodo jazaan, rata-rata mana bidang santer nika di jazaan. Sajan ki Hadratul marhum Almarfullah Syekhina ke Abdul Hamid, waduh luar biasa jazaan gitu. Sampai pada santer gitu memang mana bi iolatin bi kiai gitu corak kak dinto punya kebakatan dalam masalah kebatinan, dalam masalah kenuragan. Itu langsung itaku langsung sareng Syekhona gitu. Langsung ijazah secara khusus. Makin banyak cakan jatan kul gitu jadi dukun nunggu gitu. Jadi kiai berarti dukun boleh sebenarnya. Monten kula kena mung keng ijazah keng ipasan ke dia cak sampai dus Hamid segitu datang bilang. Pokon cak takok goreng. Makan gula mata takoan goreng markana bi guru ni kayak pokon cak takok goreng. Kayak mung kata bata gula takok sedikit lah. Gula mani kinto terus terang lah pas cukup meju sebareng mani kinto. Itu kan cak takok terus gula mani kinto. Lakar gula men ka guru ni kang cak takok. Keng cetak gelem semakin juga cak takok pola ni pokon guru sekat itu. Lakan cerita, aku mungkin kasongot piol kisah haram bor kelap tak takut tentulah. Bentar nongguan. Dan kalau biasa ke pengajian kenangan rak korak itu biasa tentulah. Jadi memang santri itu fungsinya memang cadangan. Ada mun pepet jeneng abu tuaki pasukan ya santri ini kan bisa keluar juga perang juga sekian. Maka banyak bela diri, banyak jazaan, banyak seperang. Ini biasanya pondok-pondok pesantren. Memang itu dipersiapkan. Jangan-jangan satu saat dibutuhkan. Pada nang perang kemerdekaan itu kebanyakan santri yang berjuang. Sepanjang sejarah nang perang Pasifik Kento tentara Inggris itu tidak pernah kehilangan satupun jenderalnya, tidak pernah kehilangan. Tapi ketika masuk ke Indonesia melalui Sorbaja perang 10 November Jenderal Malabi iya bom mati Jenderal Malabi saya ngebom santri tebuh hirang santri ini kan saya ngocol bom isabak ke bawah nemu bila Jenderal Malabi ini ke santri kasih masari santri tebuh hirang sabak bom menikah iba bana mobil pahito kuin ningku sel tung sini kala jangan nyaman lah santri itu kapan lah tuh bang tibi mata juga nih jangan pahit ke mercon nih kesini kali pahit kui kan biasa men mercon nih kan anu itu kui jeling terus oning letung nggak napa sini kali ini kan kalau oleh beri granat
Yang taran bi santan ni kan masuk aki ke bawah mobil, pahit tahu ku ini dan tek tung dan igala. Ya kapan lo tu engki jantar mala binang ki tom, pas engki santren na syahid senegala. Cerita naneka. Pas yang nyobek bendera kan disa, merah, putih, hijau, anu biru. Kak disa yang disobek birunya saya nang soal kejadian, kak disa santren. Yaitu santri dari Surabaya. Kita santri, bukan TNI, bukan polisi, bukan pasar santri. Jadi santri ini kan, mau kalau depak kau waktona lebih hebat dari TNI, lebih hebat dari ABRI, lambak benega, lebih hebat dari segala. Nah, hal macam kak dito, bukan tidak ada alurnya. Kak itu beda qadimis soleh. Kita ahli sufa kak dito. Ahli sufa itu memang dipersiapkan untuk berperang. Tapi tidak selalu dikeluarkan, ketika dibutuhkan baru mundur dek ahlu sufa nikah. Itu pondok pesantren. Pasal nomor 3, ahlu sufa kadinto menjalani kehidupan sufi. Walaupun lembek di zaman ahlu sufa nikah ada bahasa sufi kadinto. Maka namun sufi nikah yang ke orang ngocak sufi nikah bintir Wahabi, yang ke nikah bid'ah karena lembek tak ada. Betul. Memang tidak ada nama Wahabi, nama Wahabi itu dan nama Sufi itu memang tidak ada. Tapi perilaku sahabat dulu itu tanpa nama Sufi pun sudah sama dengan kita lambang nikah ketika badan setting kustakan jing Nabi kita ada kita sekadang ada sekadang punten pada saya ada tak ada saya tak ada karena Rasulullah segitu juga. Jadi ahlu sufa kan itu lambang tak alakoh tak bisnis. Maka nang pondok itu tak usah bisnis, cakancah lah cokok masih tung dek ngaji nikah. Kereman Pak lah bade deer kita ada kita sabar senika kesana. Nika nyamana al muhafadzah ala qadami saleh nika. Nah nika lembek jadi zuhud. Nah, banyak sekali masalah sufa tapi tok lekas sampun wafatah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan terserang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ahlu sufa ini kan mulai korang. Karena lambang ini kan saya dituju ke Rasulullah. Dimulai korang sampai nang Sayyidina Umar puncaknya, Khalifah Sayyidina Umar, kita ahlu sufa ini dibubarkan. Dibubarkan karena sudah mengurang. Akhirnya imututakin dari uang Baitul Mal di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Kadin tu parengen biaya sebar dak man kadiman kangku nyebarakin agama Islam. Kadin tu mungkin yang semakin nikah dijalankan oleh pesantren ngirim guru tugas dak man kadiman. Jadi itu qadim soleh yang nikah. Nah, yang perlu kita ingat di kaidah nikah beda al-muhafadzah. Al-muhafadzah itu yang menjaga. Bahasa menjaga itu jangan dibuang. Lah hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan itu jangan sampai dibuang, itu harus dipertahankan. Soal al-akhdhu bil jadidil aslah, ini al-akhdhu bil jadidil aslah ini yang aslah ini harus ada hubungan dengan yang soleh itu tadi. Harus ada hubungan dengan yang soleh itu tadi. Misalnya lambe ngaji kita namung sorogan langgaran misalnya. Kita soleh. Aslah nak kenapa? Ibagi makin per kelas. Sebuduan sebab-sebabaan sepenteran sebab satasan pada sanawiyah pada aliyah sebabaan pada ibtidaiyah lambat kan tak ada ingat menikah sebudu sepenter sekitar apa popolong langsung mulang Rasulullah ni lambat ingat nikah. Nah kita soleh makin pikir are mempai popolong are akhirnya tak mau kerja apa secerdas ada entek sebudu tak gelem ngaledek pengajaran selain saya bodoh mon pah ngabaleng ngajarin secerdas tak lem dengar artinya mana bodoh senegala. Akhirnya ibagi melalui kelas pada ibtidaiyah kelas 1 kelas 2 kelas nikah aslah nang nikah dibagi kelas si al muhafadzah ala qadimis sholeh nah ikinto nikah yang diajarkan di kelas itu ya sama dengan yang diajarkan yang dulu mengajarkan akidah mengajarkan fikih dan sebagainya lah semakin nikah ironinya yang semakin nikah para santri ki memang patut kita prihatin. Ada kalanya semakin kak dinto saya kocak al-akhdhu bil jadidil aslah keinto tidak ada hubungannya dengan yang qadimis soleh. Jadi
Misal pada situ pondok pesantren dengan pakai kaidah al-muhafadzatu ala qaumis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Nika saya pikir kun karo al ahdu bil jadidil aslah nika melolo. Sehingga akhir dirombak pesantren itu sedemikian rupa yang diajarkan semuanya adalah masalah pengajian umum, sedangkan pengajian salafnya, pengajian yang semestinya dipertahankan oleh pondok pesantren ini dibuang semua. Sampai akhirnya berada di antara pondok pesantren yang namanya pondok pesantren, tapi nang aliyana nikah nahuna namung jurmiyah. Nahunya nang aliyana namung jurmiyah. Tapi nang segi umum begitu luar biasa. Mereka sangat menonjol. Lah kalau sampai merombak hal-hal yang qadimis sholina nikah tidak muhafadzah nang gak bisa. Nikah berarti bani al-akhdhu bil jadidil aslah, tapi al-akhdhu bil jadidil akhir berarti. Ngalak si anyar sebenian sedada hubungan kalaban sadaan. Bahkan semakin lebih bahaya lagi, makin mereka banyak ngincam nyamah. Misal pada sebuah lembaga pesantren. Pesantren ini terkenal bahwa pesantren ini adalah beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pesantren ini adalah Asy'ariyin, dan pesantren nikah adalah orang-orang unggul di bidang agama. Tapi ketika dirombak habis-habisan, namanya tetap pesantren Kak Dinto, tapi esena ampun aube 180 derajat etempeng ese saadaan. Pinjam nama saos bahwa nikah lulusan pesantren nikah, yang dulunya orang ketika berpikir nikah lulusan pesantren nikah langsung berpikir, oh berarti ada orang alim nahwu, oh ada berarti orang alim hadis, oh ada. Ternyata yang sekarang tidak seperti itu lagi, hanya namanya lulusan pesantren nikah tapi hadis yang kita tak oning, acara cukup de mbah Google misalnya nggak bisa. Terus dari segi akidah tak oning, dari segi kaidah tak oning. Yang ngerti itu adalah masalah umum bisa. Tapi backgroundnya tetap background pondok pesantren yang dulunya terkenal nikah ahli dalam urusan masalah agama. Nikah paling bahaya. Sehingga yang difikirkan nikah masalah dunia terus. Nah, salaf nikah hadirin. Salaf nikah yang sangat berbeda itu dalam cara berpikirnya. Manapun mungkin nang segi masalah baca kitab bisa saja ya dari pondok-pondok yang modern itu baca kitabnya bagus, tapi cara berpandangan, cara berpikir jauh berbeda dengan cara pandangan, cara berpikirnya salah. Misalnya saya kempang saos, kalau pandangan umum nikah selalu berpikir saya akan dapat apa dengan ilmu saya. Saya akan dapat apa dengan ilmu saya? Saya akan dapat titel apa dengan ilmu saya? Saya akan dapat jabatan apa dengan ilmu saya? Ini biasanya yang dipikir oleh orang-orang umum. Jadi kisah sekolah-sekolah, makna di ijazah nikah, mau di ijazah nikah, mempunyai titel nikah, mana di titel nikah, engkau bisa menduduki jabatan nikah misalnya. Jadi saya akan dapat apa dari ilmu yang saya pelajari. Tapi kalau salaf beda. Dengan ilmu yang saya pelajari, saya akan memberi apa pada umat, akan mengajar apa kepada umat. Maka biasa madhab salaf mereka yang selalu dipikirkan, engkau mun ambu budian kau murah ke lemah caran kau turun di santri, de lemah caran kau turun nyebalakina agama. Ini biasanya di salaf itu. Bahkan terus terang iki dan gula lamba gula ki kana mentu ki Kak Dinto. Ketika dan gula biasa dan gula ikaji sareng Syekhona Ki Ahmad Mahfud Zaidi kata. Kawan Zaidi ini keluar biasa, dan gula bangga menjadi santri Ki Ahmad Zaidi ini, dan gula bangga. Dan gula toman epereksanin, pada orang awawancara ada compo, kadinto apa dia sejarah nah Syekhona Ki Ahmad Zaidi kan to. Apa yang jadi entar dekat bangsana alumni sepo dekat alumni Syekhona saya oning lembe termasuk dan gula saya entaren nyoon pamangki ingat kenapa Syekhona kan itu Ki Ahmad Mahfud Zaidi kita ingat kenapa mereka yang datang gula merupakan jenengan geromli menilai Syekhona Ki Ahmad Zaidi itu seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa. Saya entar datang gula orang alim, alumni terbetul juga orang alim. Jadi dan gula dijawab dengan ringkas, ropa-ropa ustaz mereka langsung taslim dia jawaban dan gula. Bidan gula jawab ringkas, panjenengan toman ngaji Ihya Ulumuddin ustaz.
engki karo mli pancingan mentro ngene Syekhona Ki Ahmad Mahfud Zayati panjenengan olatin nang Ihya Ulumuddin seneng masalah munjiat lah Syekhona ni beda nang nikah kepi dan gula terus terang mana buka Ihya Ulumuddin misalnya babul hilim kapan dibaca aduh iya tangkuru lambe ngari Ki Ahmad Mahfud ngari bab tawadhu iya lambe tangkuru ngari acuannya langsung dak Ki Ahmad Mahfud saja panjang mentero oni ngak napa Ki Ahmad Mahfud olatin nang Ihya Ulumuddin ingat nikah Ki Ahmad Mahfud Zaidi nikah dan gue bangga menjadi santrinya dan gue bangga menjadi santrinya ada kan toh beliau kak dintoh ndak dan gue biasa cik aku aja dan gue lempo lah kalau lempo mulai sama makin tak pada lempuan lembut tu pasal gue tugas bi Syekhona kak dintoh ya tu pingpong tenis meja kak disa mewakili bata-bata bunga mula bedatuan gula bunga polan gula tak nak kia tanah sana kada depor ni kan ya tu dak pelengaan ya tu dak gemat dan gula mewakili pak langsung kiai semakot dan gula kau jodoh mana bi ngaji semak dan gula tafsir kadin tu tikanin wi kiai combul dan gula pokang itu combul sampai miras tu sampai kasokan kan men kasokan nyareng ya ini tapi kebayan gelang ni kebayan tak kili yang tengal ya ini mana biar kilo anu kan biasa kili sama combul dan gula tabu tobi kali sama cai lembon dari yang anu sinta Pak Hamid ke kota aja mana ke kota sana ke kota ke Makassar antri samit dah dia ni kemun Jumat pagi dan antri pai tengalen tu budi lain lah kesukaan enggak ada ni kan ngantri kapan dah ada dan gula mulai nak gempang kalau kiai ni kalau onga sini kata apa ni pan dek kota langsung dek ni kata engki tak sampai ada bu tepak ke gula jamban pan ya ci kan ki combul gelu saya itu nang gelu sampai gula kiling tengan makan sakit combul situng saat dan gula ambil dek kota oning waktu penik kebiasaan dan gula lah siap dan gula tobi bi kiai kan to siap ya ni kiai pacek serius ada dan gula cek serius ada dan gula Pak kapan dapat bajentan gula ngadep dak kiai Pak ya kelo pas serius biasa kan kerja serius saya ngajak karena kakek ngaji dah guna kakek bi reng tuane ibu kone siapa yang tong mun bengkalan ni tak ngerti tong ni kan ada mun gitu mengaji lembut ni kan tong gelu tong jadi ada gule pakon ngorok sen kan kakek ibu kone siapa yang tong mun pas sampai kakek depak ke bengkona budian bah tak morok tak tahu saya morok kah ipa kok atau dusan kok goreng tu saya enggak lihat nikah adalah debu sampai gula nangis waktu menikah benih nangis sakit nangis menyentuh aduh deking kok motor dusta tanya konten kita dorongan dari kurutan gula bahwa salaf itu harus selalu berpikir engkau mengeluarkan ke morok engkau mengeluarkan ke nyebarakin agama engkau mengeluarkan ke nyebarakin ilmu natangku itu loh ini gaya berpikirnya salah manabi umum biasanya engkau mengeluarkan kau tu andi lako yang layak engkau mengeluarkan kau tu bisa menduduki jabatan ini kan perbedaannya di situ diantaranya nah maka dari nikah mastena qadimi saleh dan pernikahan nikah kehidupan sufi ini harus dipertahankan di pondok pesantren dan alhamdulillah bata-bata nikah walaupun semakin nikah umumnya maju luar biasa tapi tenggul merang pakun bidayatul hidayat pakun diajarkan sulam sepina pakun diajarkan ni kasih kocak al muhafadzatu ala qadimis saleh ini yang dikatakan al muhafadzatu ala qadimis saleh benih pakai buang pakai yang kerja umum bukan segitu bahkan kula berpikir nikah kolot dan kula bangga atas kekolotan dan gula nikah karena kekolotan dan gula juga belajar di bata-bata sebenarnya jadi gue bangga dengan kekolotan. Jadi macam kira beli kolot malah bangga gue kocak kolot senika. Waktu balil uraba senika. Dia bangga karena kekolotan gue belajar dari bata-bata. Alhamdulillah bata-bata sampai semakin nikah ada yang dipertahankan kekolotan ini. Misal lagi pondok pesantren yang sebesar bata-bata, bi pas ada pelang pondok pesantren nang pelengaan kan nang kemah atau nang barisan kan ada pelang-pelang nikah gitu. Kesufiannya tetap dipakai di bata-bata walaupun bata-bata ini luar biasa dalam kemodernan nikah tapi sufi tetap bahkan orang ini
seragam yang resmi masih belum ada, misalnya ibtidaiyah masih belum ada, paling yang perguruan tinggi mungkin berada nih kan pakai sarung kan kolot nih, jangan makin mahasiswa pakai sarung ini kan tak masuk akal nih gitu. Pakai sarung itu adalah kekolotan yang dipertahankan karena nikah ada hubungannya dengan kesufian nikah. Jadi bata-bata nikah di balik kemajuan yang luar biasa, di balik penampakan kemodernannya, pondok modern yang luar biasa, tapi tetap kesufiannya, qadimi solehnya tetap dipertahankan sampai detik ini masih dipertahankan di bata-bata kan. Nikah mungkin yang jadi pengantar di Tenggolo mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Engki. Jadi korang ampun cukup. Kula mau nilantora akan den makin semalam akan den ke masalah. Janganlah kalau biasa pun malam akan den ya. Saya yang kula lesur ini. Oke, tanya jawab. Jadi mungkin itu yang bisa kata pengantar di Tenggolo bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan juga beliau telah mengulas tentang asal usul pesantren, yang mana pondok pesantren itu berasal daripada Ahlus Suffah, yang mana Ahlus Suffah itu beliau itu hafal Al-Quran, yang mana beliau itu adalah prajurit-prajurit cadangan, yang mana sekarang hal itu adalah santri, yang mana santri pondok pesantren Bata-Bata adalah bagian di dalamnya, yang mana selanjutnya al-akhdhu bil jadidil asla itu harus tetap melihat dengan qadimis soleh dan tidak boleh merusak pada qadimis soleh. Itu adalah ringkasan dari apa yang telah beliau sampaikan. Mungkin dari adik-adik santri ada yang mau ditanyakan tentang wawasan kepesantrenan yang mana telah beliau sampaikan tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh adik-adik santri, silakan mengajungkan tangan. Ya, yang di sana itu satu. Mungkin ada yang lain? Dua. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, delegasi dari daerah R. Dari perbedaan yang sudah terjadi yang sudah biasa antara pesantren salah dan pesantren modern, bahkan ada sebagian orang yang terlalu fanatik dengan kata-kata pesantren salaf, sehingga ketika berpandangan dengan pesantren modern yang hanya lebih mengedepankan ijazah. Nah, ini yang akan saya tanyakan mengenai moral, karena pesantren, lulusan dari pesantren itu biasanya terkenal dengan identik dengan akhlak yang baik, akhlak yang sopan. Tapi nyatanya pada era sekarang, pada zaman sekarang, baik pesantren salaf atau pesantren modern, dekadensi moral itu sudah terjadi. Banyak kemerosotan moral yang sudah terjadi. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya, oh, sekarang terjadi pemerosotan moral dikarenakan sudah zamannya begini. Nah, mungkin apa penyebab
dari kedekadensi moral ini dan bagaimana solusinya? Mungkin hanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqnur Haryadi, delegasi dari asrama kelas akhir. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana seseorang itu punya pemikiran salaf, tapi digabungkan dengan pemikiran modern. Jadi nanti arah tujuannya itu akan kemana? Apakah akan tetap berpatokan pada kaidah al-muhafadzu 'alal qadimis sholih ataupun sebaliknya? Cuma itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Kiai. Mungkin langsung dijawab. Yang pertama yaitu tentang faktor kemerosotan moral, faktornya mungkin. Yang kedua solusinya. Matur selangkung. Sepertama, maka dia ponten kula gila itu al-muhafadzatu ala qadimis sholih ini harus dipandang lebih awal dan ini harus diutamakan. Faktor penyebab dari makin kemerosotan moral akiman madabi abili kapatu ki sesuai kalaban dawuh Nabi, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Nika sudah nas dari Rasulullah, zaman itu yang datang berikutnya akan lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Namun secara akal himin, ngakui akal himin, manggana pesantren kinto identik dengan urusan masalah agama. Lah untuk bisa mengendalikan akhlak itu, bagaimana akhlak yang baik? Yaitu agama itu. Agama itu. Lah makin kemerosotan nih kemerosotan yang terjadi karena kebanyakan semakin nikah. Akhlak yang diajarkan melalui secara salaf ini banyak yang ditinggalkan, lebih fokus kepada umumnya. Nah, makanya mestinya ini digabung gitu loh. Meskipun di umumnya itu bagus, punya ijazah S1, S2, S3 dan beliau menduduki jabatan tinggi menjadi bupati, gubernur dan sebagainya, tapi kalau akhlak keagamaannya tidak bagus, tidak baik, ya nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang korupsi dan sebagainya. Jadi makanya jawaban tentulah muhafadzah ini harus betul-betul dimuhafadzah betul gitu loh. Itu penyebabnya adalah yang qadimis sholih ini dipandang sebelah mata gitu. Terus di salaf pun menurun ki akhlaknya ki sesuai kalaban hadis ki pun memang sejen are nikah orang sejen rosak. Tapi semakin nikah para ustad, para santri saja semakin nikah orang ngajar itu banyak, pengajar itu banyak, tapi pendidik itu yang sulit. Pendidik itu yang sulit. Orang mengajar itu banyak, tapi untuk menjadi contoh teladan kepada santri itu yang sulit. Maka sampean asyukur asyukur sampean pebanyak sampean jadi santri bata-bata nikah. Sampean asyukur. Eta bata nikah sanajan makin modern luar biasa, tapi kesalahan sama sekali tidak dibuang. Uswah, contoh teladan makin tidak dibuang. Contoh lagi, laki bini tak baur. Biasa di umum ini kan pun baur, laki bini ini kan sudah baur, udah biasa berhubungan, laki bini ini kan biasa berhubungan. Terus apa bedanya yang dinamakan pesantren, dinamakan senawi aliyah dengan kampus yang dinamakan SMP SMA? Kalau laki bini lah baur, nah macam nyaman lebih pesantren sini gitu. Tapi isinya di dalam sudah bukan pesantren lagi karena qadimis sholihnya sudah dibuang. Yang mestinya ini haram, tak oleh hubungan haram itu dibuang. Kalau bata-bata alhamdulillah sampai semakin. Sampean bersyukur sampean menjadi santri bata-bata, ditakdirkan menjadi santri bata-bata itu. Terus digabung berikutnya Ustaz. Selanjutnya menggabungkan salaf dan modern. Jadi sudah mungkin terjawab. Jadi memang harus digabung itu. Sampean misalnya salaf melolo tanpa modern mungkin sampean akan ketinggalan dengan situasi semakin. Tapi Nabi modern melolo salafnya tidak diutamakan, ya sampean akan menjadi orang yang liar. Menjadi apa saja menjadi liar.
Yang menjadi pejabat liar, menjadi jadi liar karena akhlaknya sudah tidak memakai akhlaknya salaf. Nah, di pondok pesantren ini yang diajarkan pertama itu, yang ditekan itu adalah akhlak dak kekuru beda nang salaf dengan nang modern itu beda. Madbah akhlak dak kuru kan itu betul-betul misal lagi mana bi anu ngende pas ada bu tak lebih nyaring dari guru. Kinto pada panjenengan mana diterongolatan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik sahabat berakhlak kepada Rasulullah olatin nang surat Al-Hujurat ikat disa. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, banyak budi kak disa yang diterapkan di pesantren. Bani pas nikah ke guru huntan. Ngendek dak ke guru. Maka dalam nikah mana bi orang mundu ke nikah ki coba akhlak kedimin. Misalnya ngak Hasyim Asy'ari ketika mondok dari Syekhuna Khalil, tak langsung engki masuk ke pondok, eko orang gelu bisa hona sampai teluare bedes dibagi petong are. Eko orang dak kandeng aja, karo kenge keluar mana salat, akhir gelem. Ini kan apa maksudnya? Artinya kakek mana guru kangko, kakek kudu taro aca engko, make soro ilmu engko kakek kudu taro aca engko. Mun kakek tak taro aca engko, tak usah muduk dina, karena percuma. Lah, terus pertanyaan yang sangat menarik dari adik-adik guru nikah, kenapa penyebab agak itu saja? Bi salaf, makai salaf cek pun gila kan kutu salaf yang ditinggal, tapi ternyata salaf pun makin moralnya sudah merosot. Itu apa penyebabnya? Ini ke pertanyaan berat nih kan. Karena gula TV kita tanya ke malaikat nih kan, apa penyebab nikah. Namun hadirin ki, semakin nang zaman-zaman semakin orang punya ilmu itu banyak. Tapi semakin ini yang sangat sedikit adalah orang yang mempunyai ilmu yang manfaat. Ini kasih semelarat makin nyari ilmu semanfaat. Penyebab faktor yang paling utama kenapa ilmu makin ini kebanyak tidak manfaat. Nika dalam masalah hormat dak guru, amul yakin dak guru, takdim dak guru. Mangan kesa nang taklim kesa lambena, kula lamba ampun ngaji taklim ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'zim. Kadisa. Lah semakin ni kebanyakan orang ni kada guru ni gila kurang hormat. Sehingga ilmu nah tak manfaat. Kapan ilmu tak manfaat, maka keng alim, maka keng katipan apa? Kita jadi orang jahat. Moralnya merosot. Dan gula pada kejadian yang menggelikan ni. Pada santrena abagu lah alumni Lombok. Pada nang sorbaja. Sorbaja nikah mana bi intar ada compong orang nikah ka alumni abah kula bagi ampuan sepedaan ke sorbaja nikah lah ka lambu di pondok tabatan nikah intar nikah lebat nang gang kremil ni kan ada sonten debat nang nikah gelu baru masuk udah ke gang santri nikah debat kinto mana bi malam selak pun sontul ke jelo nang gang nikah kau tu tonton sepeda nikah sepeda motor nikah aku lantar ka santri naba nikah lebat negang nikah kula aku caan gula caan putih nonton sepeda motor pola nih pangki bi sontul nih bi lontul nikah lekan kula yang kepintar lagi orang pintar lebat nikah apa yang terjadi ternyata sontul nih bi ini saya pengkir nikah pola ngatela aku lebih pintar nikah maca imbriti afal imbriti nikah hati maca imbriti nikah afal imbriti tapi nyuntil sini nikah. Inilah mun karo keng ilmu mololo tapi tak ilmu tak manfaat. Ilmu mololo tapi tak oleh hidayat. Man isdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'da. Lah penyebab panika ki sanajan orang andi ilmu nang salat tapi kenapa moralnya bejat senegai nika masalah ilmu tak manfaat. Penyebab tak manfaat nika margana tak takdim dak ka guru tak oleh hidayah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Anapa bi tak oleh hidayah dari ajunan Allah taala markana tak melalui guru tak takdim dak ka guru ni kala. Bahkan dia pun ulama ahli thariqah Asy-Syaikh Al-Mizab guru ni pada ban petalangan yanzilul faidu ila qalbil muridil murabit. Faidu ni paparing dari ajunan Allah taala mun iparengakin dak situ ngoreng melalui petalangan nikah melalui guru nikah ikili aki melalui petalangan. Kapan akili kak kan paparing nikah hidayat barokah panapa kisah akili dak ka ila qalbil muridil murabit dak ka atena santer sak sampung dak petalangan nikah
Jadi sampai mentero oleh hidayah dia Allah Taala kau tu sampung dak ke petalangan. Petalangan ni adalah guru kula ben pancenan saja Asy-Syaikh Al-Mizan. Samangken dak ke guru nikah. Dak ke guru nikah ya. Secek korang samangken ni kan masa-masa samangken. Sekadang penampilan fisik ni corak cek tak dima ke guru na, tapi ternyata atena ablau dak ke guru. Bagaimana bisa manfaat ilmu nak bernikah? Pada ben santrena Syekh Fudal bin Iyad. Syekh Fudal bin Iyad. Syekh Fudal bin Iyad ni adalah seorang sufi di masanya yang sulit menjadi tandingannya. Kintong aku santri, alim, allamah. Syekh Fudal bin Iyad sangat membanggakan dekat santri nikah, bahkan dibangga-banggakan dekat ulama selain. Karena dia alim, allamah. Situng saat Syekh Fudal bin Iyad kata mayan situng orang apa yang ngoning kabar kiai santri panjenengan semakin perpang sakaratul maut, perpang nazar. Allah sumpur kak Syekh Fudal bin Iyad dekat kamar santri nikah. Kapan masuk dekat kamar nikah, Syekh Fudal bin Iyad langsung mengambil posisi nang kepala, nang sera, kepala Mos Yasin Syekh Fudal bin Iyad. Mos Yasin karena mana bi orang mati Mos Yasin nikah kabaris gempang nazan, bang nazan. Nikah di antara fadilah Yasin nikah. Mas Yasin. Nikah lagi kejakan mon nazan bon santri nikah. Kapan Mos Yasin Syekh Fudal bin Iyad ternyata santri nikah ada bu ya Syekh la taqra hadhihi surah guru ampun panjenengan cek mau surat Yasin gak dito tak kerja Syekh Fudal bin Iyad lebih ki amonnya deh jangan lapar mati ya dia akhirnya ibaratnya pakon cek macam ambu semacam Yasin gitu Syekh Fudal bin Iyad ambu ngalle dek kopeng sekangan dek samping dek kangan kopeng kangan italkin sareng Syekh Fudal bin Iyad santri kesayangan menika la ilaha illallah la ilaha illallah akhirnya apa suara boleh santri menika ya Syekh la taqra hadhil kalimah ana bariun minha guru ampun cek mau sekalimat la ilaha illallah kula ampun lebar di la ilaha illallah kula lebeni la ilaha illallah boleh langsung tinggal umur kapan tinggal umur tak kerja Syekh Fudal bin Iyad berkak dek ke dalam Syekh Fudal bin Iyad masuk dek ke kamar akunci labang dari dalam beda ada baki petong hari beda ada baki 40 hari tak keluar tak mulang perai mular di dalam nikah Syekh Fudal bin Iyad menyesali atas kewafatan santri kesayangannya yang allamah nikah dengan wafat yang seperti itu. Akhirnya saking mular lesuh Syekh Fudal bin Iyad nikah sampai ngidah sampai asarin. Kapan asarin amimpe pangerasan kiamat pangerasan pada alam mahsyar oneng-oneng kapan pada alam mahsyar nikah Syekh Fudal bin Iyad ngatela ninggalin santri segala setinggal umur nih pekor bi malaikat iya redek ke neraka akhir kepong bi Syekh Fudal bin Iyad mungkin malaikat nikah santri gulang ken kula ki anya tanya ke santri gulang nikah ipambu bi malaikat seyeret periksanin santri ada apa kaki mak bisa ada iya padahal kakek dia engkau cek cinta ke kakek engkau bangga ke kakek orang Allah matang santri tak ada sepentingin ben kakek bahkan santri-santri ulama selain ada sealim pada ben kakek engkau bangga ke kakek engkau cek cinta kakek ada apa kakek bi ngaji bibah mati ngaji jawab bi santri penikah banglasan mahsyar penyebab telok bi kula kepada situng yang berkaitan dengan menikah kepada engki kiai dan kula kala bi Allah taala semakin iparingin mati suul khatimah markana tan kula aqulu lakum bi khilafi ma aqulu ala ashabi tan kula mun ada budak panjenengan tak pada ban kula ada budak ke kancah iya junan panjenengan tan kula gu ongguan kapan ijeun panjenengan tan kula ketek atena guru ni deung-deung sedangkan Syekh Fudal bin Iyad tak paham cek deung-deung cek itu kok bi santrine tak paham mangkan cek cinta ke santrine tapi Allah taala seone cek nikah deung-deung guru akhir kapan tinggal umur iman icabut bi Allah Subhanahu wa taala gara-gara kekuru ni kelangka sampai berdekarang Syekhona Syekh Ismail badan kitab kisah karena Syekhona Ismail nikah di antara debuna waqad jarabah annaman waqa bil ulama wa tullabil ilm qad umtuhina bisuil khatimah ampun abuk teh jawaban ampun abuk teh orang samponya keen ulama amusan ben ulama nyakin bahkan orang samponya keen santri sampo cak ngocan santri samponya keen santri qad umtuhina bisuil khatimah orang panikah banyak bi Allah taala paringin cobaan kalau ben mata suul khatimah naudzubillah nikah kakuru nikah hati-hati
Kakuru nikah hati-hati. Dan gula cek engang ndak ada guna. Hadratul marhum kurutan gula Ustaz Zuhud Abdullah maning dak kira. Kurutan gula kadesa. Ban manabi molang cek celepak atas sekali ta. Muka-muka iblis bi Allah taala kalaban balasan saya. Karinto toman dan gula yang pengajian daerah Pamekasan. Ya, persatuan 7 pesantren abadaki pengajian abdina termasuk yang ceng pembicara saya monceng kurutan gula yang Kiai Muhni monceng kan. Keleresan pembicara dan gula sekarang Ustaz Zuhud kan itu. Dokterlah kas tamangki ada Bu Ustaz Zuhud dan gula. Ci yang nyampe dekat gula tak bagi jang gula santai banyak bergian terkam sampean. Ci lambe santre tebet nikah ki masana sampian sareng semakin nikah jauh beda na ci. Kenapa Ustaz? Mana biki semana sambian ci cek padeng orang santen nikah sidak tebet nikah cek teron ngambri barokah dari guru ban cek takon kening belet bi guru. Mana bisa mangken sih sebanyak nikah sepadeng mun marut dan gula sebanyak nikah bening ngambri barokah ke nyari ijazah ini faktor ini mungkin yang bisa jadi penyebab kenapa semakin nikah moral nikah merosot. Nikah hati-hati. Untuk pondoknya sudah baik, pengasuhnya apa boleh, luar biasa. Baik pengasuh segi ibadah semangken, lebih-lebih pengasuh sampun tinggal lagi dan kulo pancenan saja mulai lambat. Luar biasa pancenan made ngolatin sejarah luar biasa. Semangken tinggal tarona kulo ban sambian nikah. Jadi santri bagus napa enten nikah. Ka guru nikah saya napa punten. Nikah taruhannya. Deki abah nikah langkah ka guru bi Allah taala itu kan yang jadi orang jahat pasti betul saya selagi. Padahal bang tibi saya tak genas nikah. Nah, itu ka guru. Nikah penekanan di pondok pesantren itu seperti itu. Akhlak dak ka guru. Maka kanjeng Nabi nikah ini bu istu li utammima makarimat akhlak benih pakon ngaji benih pakon alim pakon bagus akhlak. Namun akhlak nikah tidak akan bisa baik kalau tanpa disertai dengan ilmu. Kenapa? Karena menurut tadi ilmu tahu nih tawadhu nih kenapa, takabur nih kenapa tahu nih. Malah sekadang ngocang kok benih yang takabur ya kayak mau silat apa cangkok benih yang takabur lah benih takaburnya mana napa nih orang butuh nih nggak nikah. Engkau benih yang ngarasanan kayak montan-talang gejolak karena yang coba engkau benih yang ngarasan itu kalau orang tidak punya ilmu cang tibing akhlak terus ingin menghindar dari riba di rasanan sehingga abang apa ngerasa tak arasan padahal itu riba gitu loh. Nah ini kebutuhan ilmu ini bukan segala-galanya tapi akhlak ini yang segala-galanya. Iblis ini hadirin iblis ini kama ini paling alim orang nih iblis ini bahkan dalam situng hikayat malaikat teman ngaji dah iblis ini iblis ini ahli ibadah iblis ini ahli sujud ta'ala maksiat tarfata ainin ini dalam sejarah iblis ini iblis ini ma'rifat tangki luar biasa iblis ini oning cek beda swarga oning cek beda neraka kuluan zaman kan iding kabar ini iblis oning langsung swarga cek beda neraka cek beda mana bi mator dek Allah taala langsung bila wasitoh langsung mator ingat nang Al-Qur'an se iblis mator minta itik Allah taala akan kui macalakan aku ada gak bisa langsung dek Allah Subhanahu wa taala langsung dijawab bi Allah taala dek iblis begitu dekatnya iblis ini kan sedang ajunan Allah Subhanahu wa taala mator dengan penikah nah tapi sayang iblis penikah hadirin andi penyakit iya ten kenapa penyakit iya ten ana khairun minhum kok lebih bagus Nabi Adam gara-gara penyakit situ ana khairun minhu ngaten nikah ilaknat bi Allah Subhanahu wa taala masuk neraka iblis nang terus-terusan saking tukan Allah taala benih karo iblis saya masuk neraka orang yang lebur iblis neraka masuk neraka sekali makanya gadis benang tafsir Baidawi gadis tafsir Baidawi nah ki lamba malaikat nikah protes benih protes ki matur dek Allah Subhanahu wa taala anapa bi pakai khalifah dari manusia padahal manusia nikah makin leader dan semacam mah wa nahnu nusabbihu laka wa nuqaddisu lak sedangkan dan kula malaikat gento dan kula selalu nyuciaki dak panjenengan bi beni bangsa dan kula malaikat saos saya kebai khalifah dan bumi bi pah manusia saya agak bayan karosakan nikah akhir Allah taala ingin membuktikan bahwa pilihan Allah taala manusia saya kebai khalifah nikah betul-betul bener sini kala akhirnya wa 'allama adam al asma'a kullaha Nabi Adam paling ilmu bi Allah taala paling oning sekapi namanya manang bumi ni kan cok beda kanior beda pau beda apa benih karo asmana hasia wa mun daunariyah ibadah iya jadi tampun nariyah
paling oni Allah Taala. Kapi nikah. Mari nikah kapan Nabi Adam oning, tsumma aradahum alal malaikah. Pahe ia torakin dekat malaikat. Ia tuban malaikat ke makasan nikah. Kapan dapat dekat malaikat? Allah Taala tahu, ambiuni bi asma'i haula. Ayo malaikat, mungkin kelakan apa ngerasa lebih hebat dari Nabi Adam dari manusia dia? Coba kabalakan kau apaan nyamanya masih badan bumi aja. Mungkin kayak masa lebih pantas dari khalifah bumi, kabalakan kau apaan nyamanya masih badan bumi aja. Ya malaikat matur qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana dan kula taoning pangeran kita ibelai bi panjenengan. Taoning. Akhirnya tak tahu ke ya. Engki gitu. Akhirnya Nabi Adam sewakon istikane ya Adam, ambihum bi asma'i. Ayo kabala ke malaikat je kalau ben nyama-nyama je. Kabala, akhirnya kabala bi Nabi Adam nyama-nyama nikah, nyama-nyama nang bumi nikah. Ngidingaki mirangaki nikah para malaikat ben juga beda iblis nang nikah mirangaki juga. Kapan lagi kebala senegi kapan kebala ilmu sededa ajunan Allah Taala bin Nabi Adam ipada pak dekat malaikat ben iblis sebenarnya nang golongan malaikat nikah. Akhirnya kenapa yang terjadi bi Allah Subhanahu wa taala tebaki usjudu li Adam. Ayo kakek sujud ke Nabi Adam. Sujud di kinto nikah sujud takarruman beni ta'abudan sujud amul jaki keng nunduk senikah. Beninya berdaya dekat tanah karena tak pantas sujud dekat makhluk kan. Jadi sujudnya takarruman beni ta'abudan. Artinya usjudu li Adam. Ayo muljaki Adam. Kenapa ibu muljaki pokon muljaki Nabi Adam? Kan Nabi Adam ampun nyampaiaki ilmu se parengen bi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fasajadu sujud kapi. Illa iblis kecuali iblis. Iblis aba wastakbar. Malaikat sah sujud murmad dekat Nabi Adam sampun mirangakin ilmu siapa yang Allah Taala bi Allah Taala pemulja malaikat ni kata orang sujud orang kekasihan Allah Subhanahu wa taala sedangkan iblis saya tak gelem ngormat dekat orang sing nyampaiaki ilmu Allah Taala ilaknat bi Allah Subhanahu wa taala ni kesantreh hadirin Allah Taala sangat suka dekat orang dekat santreh ketika santreh tak mulyakin dekat guru bahkan jabun ulama orang langkah dekat guru ni kat dzambun la yufar tu saya tak isapora loh kan karo syirik saya tak sepora kiai engki tapi mun orang langka dekat guru ika baris matasuul khotimah alias tak sepora tulisan macam ni berarti nikah hati-hati itulah penyebabnya adik-adikku anapa makin nikah moral kok merosot oke lah yang lain silakan begitu tapi panjenengan kancah santri tersebut jangan seperti itu ika itu nikah tabuatan apun berokah luar biasa kula tak lulus pan-panapan itu betah kula tak lulus pan-panapan eta beta. Begini kula lambat kalau di pondok kinto berapa bulan berapa waktu sampun keluar dan kula yang jeng Bogor untuk membahas bang muamalat. Santai beta nek tak lulus sanawi lek nek. Membahas bang muamalat nang Bogor lambat nek. Pan mungkin ilmu mubni barokah nek. Napa boleh sampean lah jadi guru tugas lulusan nek kalau insyaallah sampean ya makilah tak jadi presiden pala jadi apel ke sana kah jadinya keng berokah tapi nekang pun berokah guru-guru dan guru panjenengan saja dapat dibanggakan kenapa boleh sampai tinggal kita guru panjenengan sampai sebenarnya makin luar biasa guru-guru panjenengan bangga dan guru panjenengan jadi santai debatan tinggal semakin dari sisi dan guru panjenengan saja kula sambian nikah jadi santri yang dibanggakan apa tidak nikah cara namun ingin menjadi santri yang dibanggakan sampean harus mencintai gurunya sampai sepenuh hati zahiran wa batinan mun ka santri yang soro cinta bang tibi ke guru tak cinta kan aneh enggak nikah mungkin yang bisa sampean dari jawaban beliau yaitu beliau itu mengajak kita sebagai santri pondok pesantren Mambuk Bata-Bata untuk senantiasa mengamalkan ilmu kita dan untuk senantiasa ta'zim terhadap guru-guru kita dan kita tetap berpegang teguh pada alal qadimis soleh dan pada alas salafis soleh. Mungkin yang terakhir nyon doa agak itu kiai Eki ngereng bakal doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
ولا تولنا وليا سواك حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وفقهم لفعل طاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب لنا دعانا بأسرار الفاتحة. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan, mohon undur diri. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kepada panitia yang bertugas untuk memberikan cenderamata kepada pemateri.